Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin amma ba'd. Semua yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita dapat meneruskan pengajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim dalam keadaan sihah wal afiyah. Salawat salam mari kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan doa dan harapan semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian kita mulai, diwajibkan juga kepada guru-guru kita semua, kepada kiai-kiai kita semua, kepada orang tua kita semua, dan juga kepada kita, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi niyatid du'a wassalama idfa balak mabul hajah alfa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan adabul muta'alim fi nafsih, yaitu etika atau adab yang harus dimiliki oleh seseorang yang menuntut ilmu yang berhubungan dengan pribadinya. Ada 10, sekarang kita ke pembahasan yang ke-6. Wasadisu ayyuqallilal akla wasyarba fa inna syaba'a yamna'u minal ibadah wa yuskilul badan. Wasadisu utawi kang nomor 6 iku ayyuqallila yinto ngedhekake sapa muta'alim al akla ing mangan wasyurba lan nginum. Alasannya apa? Fa inna syaba'a mongko sak temene wareg iku yamna'u bisa nyegah apa syaba' minal ibadati saking ibadah wa yuskilu lan bisa ngabotake apa syaba' al badana ing badan. Jadi yang ke-6 yang harus dimiliki orang yang menuntut ilmu atas pribadinya sendiri adalah tidak terlalu banyak makan dan minum. Kenapa kita tidak diperbolehkan makan dan minum yang terlalu banyak? Dengan alasan fa inna syaba' yamtani'u minal ibadah wa yuskilul badan. Karena rasa kenyang itu akan menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah. Karena apa? Karena tubuh kita akan merasa berat. Maka dalam Ta'limul Muta'alim dikatakan bahwa makan itu harus dibagi menjadi 3. Sepertiga adalah kita isi perut kita dengan makanan, sepertiga kita isi dengan minuman, dan sepertiga kita isi dengan namanya sesuatu yang untuk bernafas. Maka ketika kita mungkin makan terlalu kenyang, minum terlalu banyak, nanti ketika mau ibadah juga akan terasa malas. Tentunya kita sholat, misalnya kita sedang berpuasa, kemudian kita pas berbuka puasa kita makan dan minum yang sangat-sangat banyak, maka nanti ketika kita mungkin akan menjalankan sholat tarawih akan terasa malas karena berat, karena terlalu kekenyangan. Maka sudah pas alasannya fa inna syaba' yamna'u minal ibadah wa yuskilul badan. Pun juga dalam belajar, ketika kita belajar dan
Lawamin fawaidi qillatil akli sihhatul badan wa daf'ul amrad al badaniyah. Fa inna sababaha kasratul akli wa kasrus surbi. Maka di antara faedah-faedah atau hal-hal positif dari kita makan dan minum yang teratur atau makan minum yang tidak terlalu banyak, katakanlah sedikit yang penting bernutrisi, adalah dapat menyehatkan badan. Wadaf'ul amrad al-badaniyah, dan juga untuk menolak penyakit-penyakit yang ada pada tubuh kita. Karena sebagian besar namanya penyakit itu berasal dari makanan dan minuman dan juga berasal dari perut kita. Maka anjurannya adalah tidak banyak makan dan minum karena rasa kenyang akan menghalangi seorang untuk melakukan ibadah dengan alasan tubuh kita akan menjadi berat. Itu alasannya kenapa kita ketika makan dan minum harus kita atur sedemikian rupa. Juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang alim itu tidak banyak makan dan minum, dia banyak tirakat. Karena pujian banyak makan biasanya teruntuk dan diperuntukkan untuk binatang. Kalau diperuntukkan untuk orang-orang itu tidak baik. Maka termasuk etika yang harus dimiliki oleh orang-orang yang menuntut ilmu adalah seyogyanya ayyuqallil akla wasyarba. Bagaimana kita bisa menyedikitkan makan dan minum. Kalau bisa kita tirakat. Tiap hari Senin dan Kamis kita puasa, namanya puasa sunnah. Maka anjuran orang-orang tua dahulu ketika di pondok ketika apa, maka makanlah yang enak dan tidur yang kepenak. Artinya apa? Makan yang enak itu makan ketika sudah lapar sekali baru makan. Ketika sudah ngantuk sekali baru tidur. Insya Allah nanti tidurnya akan enak dan juga nyaman. Yang ketujuh, wasabiu ayyu akhida nafsahu bil wara' wal ikhtiyat fi jami'i sya'nihi. Wa yataharral halala fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi yastaniru qalbahu wa yasluha liqabulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi. Wasabi'u utawi kang nomor 7 iku ayu akhidha yen ta natrapi sapa muta'alim nafsahu ing awake muta'alim bil wara'i kelawan sifat wara' wal ikhtiyati lan ngati-ngati fi sya'nihi ing dalem tingkae muta'alim wa yataharra lan nemen-nemeni sapa muta'alim al halala ing perkara kang halal fi ta'amihi ing dalem panganane muta'alim wa syarabihi lan ombenane muta'alim wa libasihi lan panganggone muta'alim wa maskanihi lan panggonane muta'alim wa fi jami'i ma lan ing dalem sekabehane perkara yahtaju kang butuh sapa muta'alim ilahi maring ma, dengan tujuan lias tanira supaya dadi padang apa qalbuhu atine muta'alim wa yasluhalan dadi patut li qabulil ilmi maring katrimane ilmu wa nurihi lan nure ilmu wan naf'ilan ngalap manfaat di kelawan ilmu. Yang ketujuh yang harus dimiliki oleh seorang yang menuntut ilmu, santri ataupun siapalah itu adalah menanamkan sifat warok dan berhati-hati dalam segala hal. Jadi yang namanya warok itu kan kalau kita menjaga hal-hal yang haram itu jelas harus menghindarinya. Yang namanya warok itu kita sedini mungkin bagaimana bisa menjaga hal-hal yang kurang berfaedah atau hal-hal yang mungkin dimakruhkan dalam agama itu sebisa mungkin harus bisa dihindari oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi bagaimana kita menanamkan sifat warok dan berhati-hati dalam segala hal, dalam hal memilih makanan, dalam hal minuman, dalam hal berpakaian dan tempat yang halal yang ada pada semua yang kita butuhkan.
Tidak hanya makanan, minuman, pakaian, dan tempat, tapi apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari selama kita menuntut ilmu, sebisa mungkin kita harus berhati-hati dan harus namanya menjaga dari sifat warok. Supaya apa? Supaya hatinya bersih dan layak untuk menerima cahaya ilmu. Al ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Maka kita dalam menuntut ilmu harus bersih supaya cahaya itu bisa masuk, supaya bisa menerima cahaya ilmu. Maka harus memang mau berhati-hati. Al warok ayu akhidan nafsu bil warok wal ikhtiyat fi jami' sya'ni. Supaya kita lihat kisah-kisah mungkin Imam Syafi'i, bagaimana waroknya beliau dalam menjaga makanan, tutur kata, sapa, dan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya nur ilmu itu bisa dirasakan dan wanaf'i bihi. Supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekarang banyak orang yang pintar, banyak orang yang terpelajar, tapi kurang bisa menggunakan namanya keilmuannya. Makanya paling tidak kita ya ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Kita beramal apapun harus berdasarkan ilmu, dan ketika kita berilmu harus mau mengamalkan sesuai dengan keilmuan kita. Itu tujuannya ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Kemudian kita lanjut yang ke-8, wasaminu ayyuqallila isti'malal mato'im allati hiya min asbabil baladah. Wasaminu utawi kang nomor 8 iku ayyuqallila yento ngedhekake sapa muta'alim isti'malal mato'imi ing gunakake pira-pira panganan allati hiya kang utawi mato'im iku min asbabil baladati saking sebabe dadi dedel. Di samping tadi kita harus menyedikitkan makan dan minum, tentunya makan makanan yang halal saja harus kita hindari dan harus kita sedikit dalam menggunakannya. Sekarang adalah kita harus menghindari makanan-makanan walaupun toh itu halal dan bergizi yang menyebabkan namanya baladah. Baladah itu adalah bodoh atau kurang bersemangat dalam menuntut ilmu. Makanya nanti kita sebagai orang yang terpelajar, sebagai mahasiswa, kita coba nanti meneliti, kok ada ya makanan-makanan yang menyebabkan kita itu malas untuk belajar. Nah itu. Ya. Makanya dulu ketika saya ngaji taklimul muta'alim itu pernah ada sedikit yang menggugat dari pihak mahasiswa. Kemudian coba sampai mengadakan suatu penelitian. Kenapa makanan itu bisa menimbulkan hal seperti itu? Kenapa? Kan itu. Kalau dalam kitab Taklimul Muta'alim kan ada hal-hal apakah yang menyebabkan orang itu lupa ingatan atau kurang konsentrasi dalam belajar. Itu diantaranya kan ada dilarang membaca papan nama yang ada di kuburan. Nah itu, ya boleh dibaca tapi dalam hati saja. Tidak usah kita baca terlalu keras. Nah itu secara ilmiah itu apa? Itu yang mungkin belum kita temukan. Mungkin kalau kita ngaji lebih mendalam, insya Allah ada. Saya di pondok itu ngaji taklimul muta'alim itu 1 tahun khatam sekali. Berarti di pondok mungkin 5 tahun 5 kali khatam. Karena memang di Jawa Timur yang ditekankan adalah akhlakul karimah. Gitu. Jadi makanya ngaji taklimul muta'alim, ngaji adabul alim muta'alim itu adalah suatu pengajian yang bersifat wajib siapapun itu, entah itu santri lama atau santri baru, gitu. Dan itu benar-benar diterapkan. Jadi tanpa diberitahu, insya Allah akan bisa diterapkan. Jadi menghindari makanan-makanan yang mengurangi kecerdasan dan sensitivitas kita dalam belajar. Ininya seperti itu. Ayyuqallila isti'malal mato'im allati hiya min asbabil baladah wa bil hawas. Jadi bagaimana kita menghindari sedini mungkin walaupun itu halal. Jadi makanan-makanan yang dapat mengurangi kecerdasan dan sensitivitas dalam belajar.
katufahi. Jadi seperti apel. Padahal apel kan makan yang bervitamin. Kenapa? Tapi alhamidi kang kecut. Tidak hanya sembarang apel, tapi apel mungkin yang masih muda yang kecut, yang masam, yang hijau mungkin. Tapi kalau apel-apel biasa boleh. Nah ini tujuannya apa? Kok sampai ke situ? Wal bagila, terus kacang-kacangan. Maka banyak orang yang mungkin guyon. Kita tidak boleh makan kacang-kacangan, kalau kacang beneran boleh. Gitu. Artinya kacang-kacangan mungkin ya sesuatu yang berbau kacang. Jadi seperti apel atau jeruk yang kecut, terus kacang-kacangan, wasar bil kholilan, minum coka. Nah itu. Wa kadzalika ma yuksiru istakmaluhu al-balgham. Kemudian juga kita tidak diperbolehkan makan makanan yang memberatkan tubuh kita. Artinya yang mungkin dapat yang kandungan kolesterolnya banyak. Seperti minum susu ya. Kalau minum susu 1 gelas tidak masalah. Kalau minum 1 liter ya tidak boleh. Jadi tujuannya kenapa susu? Mungkin ya makanan yang di situ adalah kadar kolesterolnya banyak. Seperti susu, ikan dan lain sebagainya. Ya itu boleh kita makan, tapi harus sedikit. Maka bahasanya bukan tidak boleh, tapi ayyukol lila istiqmalul mata'im alladzi min asbabil baladah. Kita ya boleh makan tapi sedikit, jangan terlalu banyak. Nah, jadi tidak terlalu banyak, ya sedikit-sedikit bolehlah. Karena apa? Nanti kalau terlalu banyak kan mungkin akan menggemukkan badan kita, dan mungkin ketika badan kita terlalu gemuk, maka kita dalam sehari-hari itu kan agak malas. Gitu. Kemudian wayam bagi ayat staniba mayurisun nisyan. Kalau tadi adalah makanan-makanan yang mungkin yang harus bukan kita hindari, tapi bisa mengontrol lah, tidak terlalu banyak, yang menyebabkan kita agak kurang semangat dalam belajar. Kemudian ada lagi yang harus kita hindari adalah makanan-makanan yang menyebabkan kita lupa. Kan? Coba nanti dibaca di taklim agak lebih panjang itu. Makanan-makanan yang menyebabkan kita lupa itu apa? Mayurisun nisyan al-khosyah yakulu asari sa'il faqor. Nah itu. Berarti kita makan makanan bekas atau sisa tikus. Jelas. Masuk bekas tikus kita makan. Oke. Wa qiraati al-wakhil kubur ini. Membaca papan-papan tulis atau tulisan-tulisan yang ada di kuburan. Misalnya yang di kuburan ada bapak siapa, bin siapa. Nah, itu ya boleh kita baca. Namanya membaca itu kan keras. Tapi kalau kita hanya melihat sekilas saja tidak masalah. Itu termasuk yang menyebabkan kita adalah lupa. Ini wa ilqa'il kumal hayyan. Termasuk kita membuang kutu atau tumo dalam keadaan hidup. Sebisa mungkin ketika kita ambil, kita matikan dulu baru kita buang. Jangan hidup-hidup kita buang. Nah, ini yang sempat saya cari di takbir yang lain atau di kitab-kitab yang lain atau di syarah itu belum ketemu. Ya mungkin kebodohan saya belum menemukan kenapa. Hal-hal sepele misalnya kita makan makanan yang sisa hewan, kemudian membuang kutu dengan sembarangan, ya. Kemudian membaca tulisan yang ada di papan di makam atau di kuburan, kenapa tidak diperbolehkan? Dan itu menimbulkan namanya lupa ketika dalam belajar, ya lalinan. Kenapa? Itu nanti coba kita gali lebih dalam. Kita cari di syarah Ta'lim Ilmu Ta'lim, kita cari di syarah yang lain. Yang ke-9 watasi'u ayyuqallila naumahu. Nah ini
kita harus sedikit makan. Yang kesembilan, ayyuqallila naumahu malam yalhaqau dororun fi badanihi wa dhihnihi. Watasi'u utawi kang nomor 9 iku ayyuqallila yen tau nyitekake sapa muta'alim naumahu ing turune muta'alim malam yalhaqahu dororun. Selagine ora ketemu ing muta'alim apa dororun terpaksa fi badanihi ing dalam badane muta'alim wa dhihnihi lan atine muta'alim. Yang kesembilan, kita harus sedikit tidur selagi tidak membahayakan tubuh dan akal kita. Jadi tidak kita harus belajar terus tidak, tidur terus tidak. Tapi biasanya santri ku cara nek kon turu karo kon melek betah. Itu santri. Kon turu sedina sewengi ya betah, kon melek sedina sewengi ya betah. Artinya betah tirakat. Tapi anjuran adalah ayyuqallila naumahu malam yalhaqu darun fi badani wa dhihni. Bagaimana kita sedikit tidur selagi tidak membahayakan tubuh dan akal kita. Wala yazida fi naumi fil yaumi wal laila ala samani sa'atin wa huwa sulusuz zaman. Dan aturan tidur yang baik adalah lan ora nambahi sapa muta'alim fi naumihi ing dalem turune muta'alim fil yaumi ing dalem sedina wal laila lan sewengi ala samani sa'atin ing ngatasé 8 jam. Jadi anjuran dalam kitab ini juga dalam dunia kesehatan, kita kalau bisa dan badan kita fit dan sehat, tidur itu adalah sehari semalam itu paling tidak 8 jam. Coba kalau mungkin kita kurang tidur 8 jam, mungkin tubuh kita kurang fit. Kalau lebih dari 8 jam mungkin juga kurang enak. Maka aturannya adalah kita tidur kalau bisa ya sehari semalam 8 jam. Misalnya kurang tidak apa-apa, yang penting tidak membahayakan tubuh kita. Kondisi orang kan berbeda-beda. Lain kalau namanya balita, kalau balita tidurnya harus sehari semalam 16 jam. Makanya anak kecil itu mesti turu, bar mangan turu, mangan turu. Nah kita yang sudah dewasa ngono, berarti apa bedanya dengan balita? Kan begitu. Makanya ada aturan main. Walaya zitu fi naumihi fil yaumi wasalait ala samani sa'atin wa huwa sulusul zaman. Ini makanya anjurannya adalah kita sedikit tidur selagi tidak membahayakan tubuh kita. Tidak tidur lebih dari 8 jam dalam sehari semalam. Tapi jika sanggup tidur lebih sedikit, tidak apa-apa. Ketika memang mampu. Biasanya santri itu malam tidur, paginya melekan itu adalah kuat sekali. Karek sithik. Sekarang yang terakhir wala asiru utawi kang nomor 10 iku ayat ruka yen tau ninggal sapa muta'alim al asrota ing pergaulan. Fa inna tarkaha min ahammi ma yang bagi li talabil ilmi. La siyama li ghairi khusun. Yang ke-10, kita harus bisa menjauhi pergaulan-pergaulan yang kurang bermanfaat. Misalnya perkumpulan-kumpulan yang kurang bermanfaat kita hindari. Makanya kenapa kita di pondok pesantren itu dilarang membawa HP dan sebagainya. Kenapa? Supaya channel pikiran kita tidak kemana-mana. Menjauhi pergaulan, meninggalkan yang patut kita tinggalkan. Nah ini lasyama li ghairil jinsi khususan ingka firola'bahu wa qalat fikratahu. Jadi kita harus menghindari pergaulan-pergaulan yang kurang bermanfaat. Dan lebih-lebih pergaulan-pergaulan yang disitu adalah tidak ada nilai manfaatnya dan sedikit dalam membahas suatu keilmuan. Itu harus kita hindari sedini mungkin. Ini 10 sudah kita bahas dari awal sampai akhir yang berhubungan dengan
seorang yang menuntut ilmu pada dirinya sendiri. Intinya pertama masalah niat, kita harus tata niat kita dalam menuntut ilmu. Yang kedua adalah masalah yang berhubungan dengan kesehatan, otomatis dengan makanan, minuman dan lain sebagainya. Kemudian masalah pergaulan, ini intinya adalah masalah niat, masalah makanan dan minuman, dan masalah pergaulan. Ketika kita setiap hari bergaul dengan orang-orang yang terpelajar, insya Allah pikiran kita akan hidup dan juga berkembang. Tapi ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang tidak terpelajar, ya tentunya berbeda. Ibaratnya nek kumpul karo bakul minyak ya ambune wangi, nek kumpul karo bakul iwak ya ambune amis. Nah, itu makanya sebisa mungkin ketika kita dalam posisi seorang santri sebagai pelajar, ya berhubungan dengan orang-orang yang masih ada hubungannya dengan pelajaran. Cah sekolah kumpulan karo wong kerja, nanti orientasinya juga sudah berbeda. Nggak mungkin dia akan belajar, tapi orientasinya adalah masalah namanya materi dan uang. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang terpelajar dan belajar, mesti nanti adalah orientasinya adalah ilmu. Yang kita bahas adalah masalah keilmuan, adalah juga bagaimana di masa depan. Itu makanya pergaulan itu penting. Yang terakhir adalah sedikit kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin tidak memberikan motivasi pada kita. Maka dalam kita mencari teman kan harus yang teman sejati. Siapa teman sejati? Yaitu orang yang mau memperingatkan kita ketika kita berbuat salah atau tidak baik, dan mendukung kita ketika kita berbuat positif dan kebaikan. Itu namanya teman-teman sejati. Itu kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Adabul alim wal muta'alim, membahas masalah adab yang berhubungan dengan diri seorang santri itu sendiri. Ada 10. Semoga kita bisa mengamalkannya sehingga nantinya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya hatal akhirah. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.